Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-16 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang kelompok yang ketiga dari kelompok manusia yang Allah telah kelompokkan dari awal surah Al-Baqarah. Kelompok yang pertama tentang orang-orang yang bertakwa, kelompok yang kedua tentang orang-orang kafir, dan kelompok yang ketiga tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika, mereka itu, mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang sifat-sifat mereka sudah disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Mereka itu alladzina ishtarawud dalalata, yaitu orang-orang yang membeli kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak pula mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka, dan tidak pula mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Inilah ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Satu ayat saja, namun kita akan coba membahaskannya dengan lebih mendalam, dengan lebih terperinci, supaya kita betul-betul dapat menikmati ayat ini. Meskipun satu ayat, namun kita menikmatinya karena ada ilmu yang sangat berguna yang ada di dalam ayat ini, yang bisa kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu khususnya apabila kita bertemu dengan orang-orang munafik, atau untuk mengetahui keadaan orang-orang munafik itu seperti apa sebenarnya,
Kemudian kita memohon perlindungan dari Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kata isyarat. Kata isyarat maknanya kata penunjuk. Kata penunjuk itu adalah ulaika, mereka itu. Nah, kata mereka itu ini adalah kata menunjuk. Mereka itu siapa? Mereka yang ditunjuk itu, mereka yang ditunjuk adalah yang sifat-sifatnya sudah disebutkan sebelum ini, yaitu mereka yang berdusta. Lain di mulut, lain di hati. Di mulut mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu di mulut mereka. Tetapi di hati mereka sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian mereka itu adalah orang yang bukan hanya berdusta tetapi juga menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Tapi sebenarnya mereka itu bukanlah menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Karena Allah tidak dapat ditipu, dan orang-orang beriman pun meskipun nampak di permukaan nampak ditipu, tapi sebenarnya tidak juga. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang beriman. Maka di dalam ayat sebelumnya diterangkan mereka bukan menipu Allah dan bukan pula menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu kecuali mereka itu menipu diri mereka sendiri. Kemudian juga diterangkan sifat mereka sebelum ini sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu melakukan kerusakan, maka mereka pula menjawab, oh tidak, kami ini bukan orang yang melakukan kerusakan, kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, yang sifat-sifatnya itu telah disebut sebelum ini, kemudian Allah menjelaskannya dalam satu ayat sebagai kesimpulan atau sebagai menjelaskan dengan lebih kuat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Para sastrawan di dalam bahasa Arab atau kita sebut sebagai al-bulagha, orang-orang yang pakar dalam bidang balaghah, sastra bahasa Arab. Mereka menyebutkan bahwasanya apabila di dalam kalimat bahasa Arab disebut kata penunjuk, maka tujuan kata penunjuk itu adalah untuk mengokohkan lagi sesuatu yang telah disebutkan di dalam fikiran. Jadi menjadi lebih kokoh lagi. Sebelum ini diterangkan tentang sifat-sifat orang munafik, tetapi baru penyebutan sifat saja baru. Seperti tadi sifat mereka berdusta, menipu Allah, melakukan kerusakan, menghina orang-orang beriman sebagai orang-orang yang bodoh. Kemudian mereka ini bermuka-muka dengan orang beriman lain, dengan kawan mereka pula lain pula sikap mereka. Nah, ini baru penyampaian sifat mereka saja baru. Nah, kemudian apabila Allah menggunakan kata mereka itu, maka kata penunjuk itu adalah untuk mengokohkan lagi tentang siapa mereka itu dalam fikiran kita. Jadi kata penunjuk itu tujuannya adalah untuk mengokohkan lagi mereka itu. Nah, umpamanya kita sebut masjid adalah tempat ibadat bagi umat Islam. Disitulah mereka salat berjamaah, disitulah mereka menuntut ilmu, disitulah mereka menghubungkan silaturahim, menguatkan persaudaraan. Itulah tempat. Kata itulah itu kata penunjuk. Itulah yang dimasukkan adalah masjid. Maka kata-kata itulah itu mengokohkan lagi tentang masjid itu di dalam fikiran. Itulah dia posisi atau kedudukan kata penunjuk di dalam bahasa Arab. Jadi apabila disebut kata ulaika, maka ulama tafsir mengatakan ayat ini menyimpulkan sifat-sifat orang munafik yang telah disebut sebelum ini. Maka ayat ini sebagai kesimpulan untuk mengokohkan, oh itu rupanya orang munafik.
Mereka itu, maka kita perlu kepada pemberitahuan selepas kata penunjuk ini. Apa pemberitahuan setelahnya? Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu yang sifat-sifatnya telah disebutkan sebelum ini, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan. Kalau disebut kata membeli berkaitan dengan dua perkara. Membeli dua perkara atau dua barang. Biasanya kalau kita berjual beli dua barang. Umpamanya kita membeli buku. Apabila kita membeli buku kita ambil, uang kita berikan. Nah, jadi jual beli disebut juga dengan penggantian barang. Maka apabila barang dengan barang pada masa dahulu namanya barter, itu pun juga jual beli sebenarnya. Tapi pada masa sekarang jual beli itu dengan uang. Nah, kita beli sesuatu dengan uang. Tapi kalau pada masa dahulu jual beli itu dengan pertukaran barang dengan barang. Kita ambil beras umpamanya, kemudian kita berikan umpamanya kelapa umpamanya. Ini pun juga jual beli, pergantian. Apabila disebut mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, bermakna kesesatan mereka ambil, petunjuk yang ada pada mereka berikan. Jadi diganti. Itu namanya membeli kesesatan. Diambil kesesatan, kemudian petunjuk yang ada pada mereka berikan. Dua perkara dalam ayat ini adalah satu kesesatan dan satu lagi petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Apabila mereka telah membeli kesesatan, bermakna yang ada pada mereka sekarang adalah kesesatan. Bermakna mereka dalam kesesatan setelah mereka membeli kesesatan. Maka ujung ayat, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk, karena petunjuk itu sendiri telah mereka berikan, telah mereka jual. Tapi timbul pembahasan. Ini pembahasan tafsir namanya, pembahasan yang lebih panjang. Kalau disebut jual beli, bermakna yang satu itu ada pada kita, yang satu lagi ada pada orang lain. Apabila kita beli yang ada pada orang lain, maka yang ada pada orang lain berpindah pada kita, dan yang ada pada kita berpindah kepada orang lain. Jadi jual beli ini ada dua pihak. Ada dua pihak. Kalau kita sebagai pembeli, maka orang lain sebagai penjual. Tetapi orang-orang munafik ini, apakah betul-betul membeli kesesatan dengan petunjuk? Sebenarnya kalau dikaji-kaji, bukanlah orang munafik ini membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka ini mengambil kesesatan, bukan membeli kesesatan. Apa sebab? Kalau disebut membeli kesesatan dengan petunjuk, mereka itu memang tidak pernah mendapat petunjuk. Lalu kalau mereka tidak pernah mendapat petunjuk, tidak memiliki petunjuk, bagaimana mereka akan membeli kesesatan dengan petunjuk? Karena memang mereka tidak punya apa-apa. Kalau disebut mereka mengambil kesesatan, itu lebih sesuai rasanya berbanding menggunakan kata membeli. Karena membeli itu maknanya pertukaran. Ini apa yang akan ditukarkan? Mereka sendiri sebenarnya tak memiliki petunjuk itu. Nah, ini adalah pembahasan di dalam fikih. Tetapi Allah menggunakan juga kata membeli. Lalu bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sebenarnya memang mereka itu tidak memiliki petunjuk. Memang dari awal orang-orang munafik ini memang tidak pernah memiliki petunjuk. Karena mereka tidak pernah beriman kepada Allah. Karena orang yang mendapat petunjuk akan beriman. Orang-orang munafik ini bukanlah orang-orang yang beriman, bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tetapi mereka ini pernah disampaikan kepada mereka petunjuk. Jadi orang-orang munafik ini pernah disampaikan kepada mereka petunjuk. Umpamanya
Kalau kita sebut orang-orang munafik ini di kota Madinah, paling banyak dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen ini yang banyak munafik, mengaku beriman, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mengapa mereka munafik? Karena ada kepentingan yang ingin mereka dapatkan. Ini sudah pernah kita bahas sebelum ini. Ada kepentingan yang ingin mereka dapatkan. Karena Rasulullah dengan para sahabat semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Maka untuk mendapatkan kebaikan, kepentingan, maka mereka pun mengaku beriman. Mereka, orang-orang munafik ini sebenarnya telah disampaikan kepada mereka petunjuk melalui kitab-kitab suci yang terdahulu, melalui Taurat, melalui Zabur, melalui Injil, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman yang akan diutus kepada mereka. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad? Mereka tahu. Karena memang telah tertulis di dalam kitab suci mereka tentang Nabi Muhammad. Bahkan mereka lebih mengetahui Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad karena sifat-sifat Nabi Muhammad diterangkan dengan jelas, dengan panjang lebar dalam kitab suci mereka. Jadi mereka tahu tentang kebenaran, tentang petunjuk Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, mereka tahu. Tetapi mereka tidak mau beriman. Pengetahuan ada, tetapi pengetahuan itu tidak menghantarkan mereka kepada keimanan. Banyak juga pada hari ini manusia tahu kebenaran, tetapi pengetahuan tentang kebenaran itu tidak menghantarkan kepada keimanan. Keimanan itu pembuktian. Nah, tidak menghantarkan kepada keimanan. Maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang, kalau orang kafir adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran atau mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ada yang tidak punya pengetahuan, ada pula yang punya pengetahuan tetapi pengetahuan itu tidak menghantarkannya kepada keimanan. Orang munafik adalah orang yang mengetahui kebenaran. Kalau tak tahu dia kebenaran, tak akan mungkin dia mau mengaku beriman. Karena dia tahu, tetapi dia tidak mau beriman. Meskipun punya pengetahuan tapi tidak mau beriman. Nah, pengetahuan ini sudah cukup untuk disebut sebagai alat membeli kesesatan. Nah, tadi kan kita sebut membeli kesesatan. Dengan apa mereka membeli kesesatan? Bukan dengan petunjuk. Dalam ayat ini kan disebut dengan petunjuk. Padahal mereka sebenarnya belum lagi mendapat petunjuk yang akan membawa mereka kepada keimanan. Yang mereka dapat barulah pengetahuan tentang petunjuk. Tetapi pengetahuan tentang petunjuk sudah cukup untuk disebut sebagai penggantian. Jadi pengetahuan mereka tentang petunjuk yang semestinya membawa kepada keimanan, mereka tidak mau membawa diri kepada keimanan, tetapi mengambil kesesatan. Ini makna mereka membeli kesesatan. Jangan katakan dengan petunjuk yang ada pada mereka, sebab mereka itu belum lagi memiliki petunjuk, tetapi sebut dengan pengetahuan tentang petunjuk yang sudah ada pada mereka. Ini namanya tafsir. Dalam terjemahan tak nampak perkara ini. Tidak nampak perkara ini. Karena jual beli itu adalah penggantian sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu makna jual beli. Beda jual beli ini dengan penggantian. Kalau jual beli itu ada dua pihak, tapi kalau penggantian bisa satu pihak. Umpamanya saya mengganti baju, umpamanya baju gamis dengan baju jubah, umpamanya saya mengganti, maka saya sendiri bisa buat, tak perlu melibatkan pihak yang lain.
Tapi kalau saya membeli baju jubah dengan baju gamis, itu melibatkan orang lain. Jadi beda antara berjual beli dengan ganti mengganti. Kalau ganti mengganti bisa dua pihak, bisa satu pihak saja. Tapi kalau jual beli mesti dua pihak. Nah, sekarang apabila mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, siapa pihak satu lagi? Orang munafik ini membeli kesesatan dari siapa? Ada dua pembahasannya. Karena kita sebut dua pihak, maka ada dua pembahasannya. Pembahasan yang pertama, orang-orang munafik pihak pertama sebagai yang membeli dari siapa? Pihak kedua. Siapa pihak kedua? Syaitan, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kan sudah disebutkan sebelum ini tentang syaitan. Syaitan ini adalah yang menyampaikan kesesatan kepada manusia. Sumpah syaitan, wala udillannahum wala umanniyannahum. Kata syaitan, sungguh akan aku sesatkan anak manusia itu dan akan kubuat dia berangan-angan supaya dia lupa kebenaran, lupa petunjuk. Jadi pihak pertama orang-orang munafik membeli kesesatan dari pihak kedua. Siapa pihak kedua? Syaitan. Itu mana jual beli. Satu lagi tafsiran yang kedua, orang munafik jual beli bukan dengan pihak di luar dirinya, tapi dari dalam dirinya. Karena dalam diri seseorang itu ada dua sebenarnya, yaitu iman dan hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya manusia itu berperang, pertama berperang melawan musuh yang ada di luar sana. Manusia dengan manusia berperang, jihad namanya. Kemudian selesai satu jihad, satu peperangan, kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat sekalian, sesungguhnya kita selesai dari perang ini, jihad ini, tetapi kita masuk kepada perang yang lebih besar. Ketika Rasulullah tanya, ya Rasulullah, perang apa lagi yang lebih besar? Maka Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Bermakna perang itu antara iman dengan hawa nafsu dalam diri seseorang. Begitu juga orang munafik. Apabila dia membeli kesesatan, bermakna membeli kesesatan dari hawa nafsu. Jadi yang menjual kesesatan hawa nafsu dan yang membeli iman yang ada padanya kalau dia memiliki keimanan. Tetapi sebenarnya Imam Ar-Razi lebih tepatnya menyebut bukan iman, tetapi adalah akal. Akal disebutkan dalam bahasa Arab al-aqlul khali anil mawani, yaitu akal yang terlepas dari halangan. Akal yang terlepas dari halangan. Tapi rupanya akal ini tidak berdaya dengan hawa nafsu itu. Akhirnya dia membeli yang ditawarkan oleh hawa nafsu. Apa yang ditawarkan oleh hawa nafsu? Kesesatan. Nah, akal yang tak berdaya ini disebut akal yang lemah. Maka akal seseorang apabila lemah, dia akan membeli kesesatan. Apa contoh kesesatan? Kekufuran kesesatan. Atau yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah dusta. Itu adalah kesesatan. Orang yang berakal tak akan mungkin membeli dusta. Tidak akan mungkin. Tapi banyak juga kita lihat sekarang ini orang yang membeli dusta itu sehingga dia berdusta. Apabila dia berdusta, bermakna dia sudah tidak lagi menggunakan akalnya. Akalnya lemah di hadapan dusta. Bermakna dia telah membeli dusta. Kalau dusta dibeli, apa yang dia jual? Yang dia jual kalau dusta. Kalau sesatan yang dia beli, apa yang dia jual? Iman. Apabila dusta yang dia beli, apa yang dia jual? Jujur.
Apabila, apalagi yang lain kita sebut, apabila dunia yang dia beli, apa yang dia jual? Akhirat. Apabila bid'ah yang dia beli, apa yang dia jual? Sunnah. Apabila perpecahan yang dia beli, apa yang dia jual? Persatuan. Nah, ini contohnya perkataan-perkataan, dan ini disebut di dalam kajian-kajian tafsir. Tinggal lagi satu kata. Jadi ada dua jual beli tadi, ada dua pihak, dengan luar dengan syaitan. Kalau pada diri sendiri dengan hawa nafsu. Satu lagi, mengapa Allah menggunakan kata membeli? Mengapa Allah tidak menggunakan kata mereka itu adalah orang yang mengganti keimanan dengan kekufuran umpamanya, orang yang mengganti petunjuk dengan kesesatan? Mengapa Allah tidak menggunakan kata mengganti? Mengapa Allah menggunakan kata membeli atau menjual, jual beli? Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Di dalam tafsir dibahaskan, digunakan kata membeli karena pada kata membeli ini ada keinginan. Ada keinginan. Umpamanya sekarang ini, umpamanya kita perlu sekali membeli apa? Membeli kenderaan umpamanya, sebab rumah kita jauh dari masjid umpamanya, pagi hari dingin umpamanya, kemudian hujan lagi, panas lagi, kemudian kita perlu kepada kenderaan. Apabila kita perlu pada kenderaan, maka muncullah keinginan. Apabila keinginan ada, maka keinginan itulah yang membuat kita akan membelinya. Jadi kalau disebut membeli karena ada keinginan. Sekarang orang munafik itu membeli kesesatan karena ada keinginan kepada kesesatan itu. Jadi yang mendorong orang munafik mengambil kesesatan adalah karena keinginannya kepada kesesatan itu. Keinginannya itu adalah kekayaan dunia ini, karena itulah dia yang dicari oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik inilah orang yang sebenarnya dalam fikiran mereka adalah mengumpulkan harta, mengumpulkan harta, mengumpulkan harta. Itulah yang ada dalam fikirannya. Dengan cara apa sekalipun yang mereka fikirkan bagaimana mengumpulkan harta, itulah keinginannya. Nah, akhirnya dapatlah peluang untuk mengumpulkan harta, yaitu ketika umat Islam sudah mulai kuat. Sudah, kita mengaku saja beriman, tapi sebenarnya kita tidak beriman. Begitulah pendirian orang-orang munafik. Jadi disebut mereka itu membeli kesesatan karena ada keinginan kepada kesesatan. Apa kesesatan itu? Adalah kekayaan, harta dunia yang mereka kejar itu yang mereka inginkan. Tetapi mereka tetap juga di dalam kekufuran, meskipun di mulut mereka mengaku beriman. Ini rahasia penggunaan kata membeli, karena di sana ada keinginan kepada kesesatan itu. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sudah kita terangkan tadi makna mereka membeli dengan petunjuk bukan bermakna mereka telah memiliki petunjuk. Karena seperti yang diterangkan tentang kaum Samud, Allah telah menyebutkan wa ammas Samud fahadainahum. Adapun kaum Samud, kami telah beri petunjuk kepada mereka. Makna kami beri petunjuk kepada mereka bukan bermakna mereka telah mendapat petunjuk, tidak, tapi telah mendapatkan pengetahuan tentang petunjuk. Fastahabbul ama 'alal huda, tapi mereka lebih memilih kesesatan dari petunjuk. Pengetahuan sudah ada, tapi dipilih juga kesesatan. Contoh, berjalanlah, kita katakan jalan ini menyampaikan ketujuan. Jalan ini menyampaikan ketujuan. Tapi jalan yang ini, yang di kiri, yang menyimpang ini tidak akan menyampaikan ketujuan. Ini akan menyesatkan kita. Pengetahuan sudah ada, kita berada di simpang tersebut.
Dipilih juga yang tidak menyampaikan ketujuan, bermakna dia tidak mendapat petunjuk. Tidak mendapat petunjuk. Pengetahuan tentang petunjuk ada. Tetapi dia mendapat petunjuk, berjalan di atas petunjuk, tidak. Jadi ada dua perkara. Ada pengetahuan tentang petunjuk, pengetahuan saja baru, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk itu sendiri. Orang munafik tahu tentang petunjuk tetapi tidak mau mengikuti petunjuk. Ulaika alladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tidak beruntunglah perdagangan mereka itu. Tadi kan disebut membeli menjual. Membeli menjual namanya perdagangan, perniagaan. Tidak beruntung perdagangan mereka itu. Kalau disebut tidak beruntung, biasanya dalam perdagangan tidak beruntung kapan? Tidak beruntung apabila umpamanya modalnya susut. Nah, itu namanya tidak beruntung. Atau habis modal, tidak beruntung. Atau hutang yang tumbuh, itu namanya tidak beruntung. Modal 1 juta umpamanya, kemudian setelah berdagang dapat 800.000 saja. Beruntung? Tidak, merugi. 1 juta modal, setelah berdagang dapat 1.200.000. Beruntung atau rugi? Beruntung. Untung berapa? Untung 200. Ini untung sebab bertambah modal. Kalau rugi, menyusut modal. Baik. Sekarang pembahasannya fama rabihat tijaratuhum. Tidaklah beruntung perdagangan mereka itu. Kalau tidak beruntung bermakna merugi. Itu namanya mafhum mukhalafah. Dalam ilmu Al-Quran kita ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah kebalikannya. Tidaklah beruntung perdagangan mereka, bermakna perdagangan mereka merugi. Kalau perdagangan mereka merugi, bermakna modal mereka susut. Pertanyaannya adalah apa modal yang mereka miliki? Apa modal yang mereka miliki? Maka dijawab oleh ulama tafsir, modal yang mereka miliki adalah ketika mereka lahir ke dunia, mereka membawa modal. Modal itu adalah fitrah yang suci. Fitrah yang suci. Manusia ketika lahir dalam keadaan fitrah yang suci, ketika itu manusia punya pahala tidak? Punya dosa pun tidak. Kemudian mereka menginjak dewasa. Apabila mereka menginjak dewasa, kemudian mereka berbuat baik, dapat pahala. Tapi kalau mereka berbuat buruk, maka dapat dosa. Kalau mereka buat baik, tak ada buat dosa, bermakna beruntung. Tapi apabila mereka berbuat buruk, maka mereka merugi. Karena fitrah yang suci sudah mereka kotori. Tadi ketika lahir ke dunia suci, tapi ketika meninggalkan dunia kotor, bermakna rugi. Ketika lahir ke dunia tidak bawa dosa, tetapi ketika meninggalkan dunia membawa dosa, maka rugi. Ketika lahir ke dunia beriman kepada Allah, karena fitrah manusia beriman. Tetapi ketika meninggalkan dunia atau ketika hidup di dunia tidak beriman kepada Allah, maka mereka ini merugi. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau, Mafatihul Ghaib. Beliau menyebutkan modal yang ada pada manusia boleh juga difahami sebagai akal. Akal itu adalah juga modal. Tadi sudah kita sebut, akal yang sehat akan memilih keimanan. Kalau pilih keimanan, beruntung. Tetapi kalau akal yang sehat itu dia memilih kekufuran, kesesatan, maka sudah merugi. Sebab akal itu tak ada gunanya. Semestinya akal itu bisa membawanya kepada beriman, tetapi tidak akalnya pula membawa kepada membeli kesesatan. Maka itu akal-akal yang tidak berguna. Akal yang tidak berguna
tidak ada harganya. Yang tidak ada harganya rugi, tak ada harga. Contoh sekarang lah umpamanya di Dubai sana sekarang ini, dalam minggu ini orang sibuk di Dubai sekarang ini. Ekonomi dunia terganggu dengan keadaan di Dubai. Sekarang harga rumah jatuh sekali di Dubai, tak ada harga. Padahal Dubai itu dikatakan sebagai negara paling cepat membangun. Bangunan-bangunan hebat sekali tumbuh di sana. Bahkan ada satu bangunan yang tinggi itu bisa berputar 360 derajat. Bangunan itu bisa menghadap kemana saja. Sekarang menghadap ke sini, sebentar lagi menghadap ke kanan, terus menghadap 360 derajat. Rumah siapa yang punya seperti itu sekarang? Yang bisa berputar rumahnya itu? Tidak ada. Nah, di Dubai dibangun satu hotel, bangunan tinggi, bisa dia berputar 360 derajat. Maka ramailah orang invest di sana. Harga-harga bangunan pun tinggi, melonjak. Tetapi dalam minggu ini jatuh, rumah sudah tak ada lagi harga. Karena apabila dibeli juga tidak akan menguntungkan, akan rugi. Sekarang rumah itu sudah jatuh harga. Nah, jatuh harga itu disebut merugi. Tadinya uang yang kita turunkan umpamanya berapa? Umpamanya $1 juta umpamanya. Tiba-tiba sekarang sudah tidak $1 juta lagi. Sudah susut karena daya jualnya sudah lemah, rendah. Maka yang seperti itu merugi di dalam perdagangan. Begitu juga akal ini bisa menghantarkan kepada keimanan, tetapi karena kesesatan yang dipilih, maka tidak membawanya kepada keimanan, membawanya kepada kekufuran, membawanya kepada kesombongan, membawanya kepada seperti ayat sebelum ini, menipu Allah, menipu orang beriman, melakukan kerusakan, menghinakan orang-orang yang baik. Ini semua adalah kesesatan. Akal yang sehat sudah tidak nampak lagi. Orang yang seperti ini adalah orang yang merugi. Bahkan kita nyebutnya bukan merugi lagi, orang yang bangkrut. Apa mana bangkrut ini? Kalau merugi modal masih susut, tapi kalau sudah bangkrut habis. Modal tak ada lagi. Sama seperti orang yang tidak punya akal, sama sekali. Maka Allah menyebut orang ini adalah orang yang tidak berakal. Ala innahum humus sufaha. Akan tetapi mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Fama rabihat tijaratuhum, tidaklah beruntung perdagangan mereka. Penutup ayat, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk. Kalau demikian sifat-sifat mereka tidak patut untuk diberi petunjuk kepada mereka. Maka Allah menafikan mereka itu mendapat petunjuk. Mereka bukan orang-orang yang mendapat petunjuk. Pembahasan berikutnya, kalau orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, dapatkah mereka yang tidak mendapat petunjuk itu memberi petunjuk pula? Membimbing orang lain, menunjuki orang lain, menyelamatkan orang lain, melindungi orang lain? Tidak akan mungkin. Hanya orang yang memiliki petunjuk yang bisa menunjuki. Orang yang sesat bisa memberi petunjuk pula? Dia sendiri tersesat. Dia tak tahu jalan ke tujuan yang sebenarnya. Dia pula hendak menunjuki orang? Tak akan mungkin. Orang yang sesat menyesatkan. Hanya orang yang memiliki petunjuk yang bisa memberi petunjuk. Maka orang-orang munafir, dan orang-orang munafik, wa makanu muhtadin, tidaklah mereka orang-orang yang diberi petunjuk, bermakna mereka tidak akan pernah memberi petunjuk. Kalau mereka sebagai pemimpin, mereka hanya akan merusak. Tidak akan ada kebaikan yang akan diharapkan dari mereka. Dan mereka pandai bermuka-muka. Bermuka-muka seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Kumpul satu kelompok, lain pula mukanya. Berkumpul dengan kelompok yang lain, lain pula mukanya. Masuk bulan suci Ramadan, bukan main lagi kopiah di kepalanya.
baju jubah di badannya. Tetapi apabila sudah naik ke pentas, sudah bergoyang pula dia bersama dengan orang yang bukan muhrimnya, orang yang bermuka-muka. Apabila berada di hadapan rakyat, kami akan membawamu wahai rakyat kepada kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tapi apabila mereka berkumpul dengan orang-orang yang mengejar kepentingan, hanya beberapa gelintir manusia yang tamak kepada mengumpulkan kekayaan, yang disebut pada hari ini dengan investor, maka mereka jarah bumi kita ini dan mereka rampas kekayaannya. Dan apabila nanti ada di sana rakyat yang mengharapkan belas kasihan, mereka tidak mempedulikan. Nah, yang seperti ini adalah orang-orang yang bermuka-muka. Bermuka-muka tidak punya satu muka, punya banyak muka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak diberi petunjuk, maka tidak bisa diharapkan untuk memberi petunjuk. Bagaimana hendak memberi? Punya pun tidak. Karena sebenarnya orang yang memberi adalah orang yang punya. Kalau tak punya apa-apa, apa yang akan diberi? Dalam bahasa Arab disebut faqidus syai' la yu'ti. Yang tak punya apa-apa tidak akan memberikan apa-apa. Wa ma kanu muhtadin, tidaklah mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi ayat ini adalah ayat kesimpulan tentang siapa mereka, orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak beruntung dalam perdagangan. Perdagangan dimaksudkanlah perdagangan dalam hidup. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak diberi petunjuk. Apabila demikian keadaannya, maka mereka adalah orang-orang yang bukan hanya merugi, tapi adalah orang yang sengsara. Karena kalau tidak diberi petunjuk, sengsara. Orang yang berada dalam kesesatan akan sengsara. Kalau kita identikkan petunjuk itu dengan cahaya, petunjuk al-huda, cahaya, nur, maka kesesatan itu adalah kegelapan. Berada dalam cahaya, kita tenang. Tapi berada di dalam kegelapan, kita sengsara. Apabila mereka bukan orang-orang yang diberi petunjuk, bermana orang-orang yang tidak diberi cahaya, bermana orang yang tenggelam dalam kegelapan. Orang yang tenggelam dalam kegelapan adalah orang yang sengsara. Nampak saja tersenyum, tapi sebenarnya sedih. Nampak saja aman, tapi sebenarnya takut. Nampak saja beruntung, tapi sebenarnya merugi. Nampak saja mulia, tapi sebenarnya hina, dan seterusnya. Maka jangan tertipu dengan mereka ini, karena Allah telah menjelaskan kepada kita dengan lebih terperinci. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Tidaklah beruntung perdagangan mereka, dan mereka itu bukan orang-orang yang diberi petunjuk. Satu lagi perkara penutup pengajian, yaitu pada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, kelompok yang pertama, Allah juga menyebut kata ulaika. Dan Allah menyebutnya 2 kali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu, ini kepada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk, ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang beriman. Tapi orang-orang kafir, wa ma kanu muhtadin, mereka itu bukanlah orang-orang yang diberi petunjuk. Bertentangan, berlawanan. Satu lagi di ayat yang kelima tentang orang-orang beriman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tentang orang munafik, fama rabihat tijaratuhum, tidaklah beruntung perniagaan mereka. Satu lagi lawan. Maka mau pilih yang mana?
mau pilih yang berada di atas petunjuk, itu sifat-sifatnya. Yang tidak dalam petunjuk, bahkan membeli kesesatan, itu pula sifat-sifatnya. Yang beruntung, itu sifat-sifatnya. Yang tidak beruntung, itu pula sifat-sifatnya. Silahkan pilih. Allah telah menjelaskan tentang sifat-sifat dua kelompok manusia ini, kelompok orang-orang bertakwa dan kelompok orang-orang yang munafik. Maka silahkan pilih. Mau jadi orang beriman, silahkan, akan dapatlah kebaikannya dan terimalah kesenangan sebagai balasan dari sisi Allah. Dan kalau mau jadi orang-orang munafik pun silahkan, tapi tanggung pula lah balasannya. Tangan mencincang, bahu memikul. Buat baik dapat balasan baik, buat buruk dapat balasan buruk. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, bagi jiwa itu apa yang dia usahakan. Ini merujuk kepada jiwa yang baik. Wa 'alaiha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini merujuk kepada jiwa yang tercela. Dan atasnya apa yang dia usahakan. Kalau untuk orang beriman, baginya apa yang dia usahakan untuk orang beriman. Kalau untuk orang yang tidak beriman, orang kafir, atasnya apa yang dia usahakan. Di sini baginya, di sini atasnya. Apa beda antara bagi dengan atas? Kalau bagi menyenangkan, kalau atas menyengsarakan karena menimpa. Ini bahasa Al-Quran. Begitulah keadaan orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Sudah jelas? Sudah jelas. Tapi Allah ingin lebih menjelaskannya lagi pada ayat-ayat berikutnya. Tapi kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. Yaitu Allah ingin menjelaskannya lagi dengan membuat permisalan. Dua permisalan Allah sebut. Orang munafik itu seperti ini. Tak cukup sekali, seperti ini. Dibuat dua kali. Untuk orang bertakwa tidak disebut permisalan. Untuk orang kafir tak juga disebut permisalan. Tapi untuk orang kafir disebut dua kali permisalan. Semisal seperti orang ini, seperti orang-orang yang nanti akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Dengan permisalan akan semakin jelaslah siapa orang-orang munafik itu. Kalau tak jelas juga jangan salahkan Allah, karena Allah telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Inilah dia tiga kelompok manusia di awal surah Al-Baqarah, supaya kita ini tidak tertipu dalam menjalani hidup. Kemudian nantilah baru Allah menyeru sekalian manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah Allah menjelaskan tiga kelompok manusia, kemudian Allah menyeru sekalian manusia, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu. Setelah Allah menerangkan tentang tiga kelompok manusia, dan akan kita tafsirkan pula nanti insyaAllah tentang seruan Allah kepada seluruh manusia. Sekarang fokus kita hanyalah pada mereka itu. Sebagai kesimpulan dari sifat-sifat orang munafik yang telah disebutkan sebelum ini, mereka itu, orang-orang munafik adalah orang yang membeli kesesatan. Apa makna membeli tadi? Kita sudah bahaskan. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Bukan bermakna mereka telah mendapat petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan tidaklah beruntung. Perdagangan mereka itu bermana modal yang ada pada mereka susut. Yang berharga jadi tidak berharga. Akal yang ada pada mereka sudah tak ada harga lagi. Fitrah yang berharga sudah tak ada lagi harganya karena sudah dikotori. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk. Mereka merugi dan pada akhirnya mereka mesti menanggung kesengsaraan dari pilihan mereka yang salah ketika menjalani hidup di dunia. Dan hidup di dunia adalah sebagai ujian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Siapa yang menghendaki untuk beriman, silakan beriman. Dan siapa yang menghendaki untuk memilih kekufuran, silahkan kafir. Penjelasan telah Allah berikan, tetapi tanggunglah nanti di hari pembalasan. Setiap apa yang dipilih di dunia mesti dipertanggungjawabkan di hari pembalasan. Inilah pembahasan kita pada ayat yang ke-16 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang menerangkan tentang kesimpulan dari sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.